Rekan-rekan asesor, sering nggak sih kita agak bingung pas ngebedain asesmen untuk lisensi awal sama relisensi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas bedanya apa. Tujuannya simpel aja sih, biar kita semua punya pemahaman yang sama dan presisi waktu ngejalanin tugas. Nah, materi yang kita bahas ini bukan materi sembarangan ya. Ini disusun langsung oleh Dr. Insinyur Sugiarto Sumasa MT, seorang asesor lisensi dari BNSP. Dan yang paling penting, panduan ini tuh bagian resmi dari program pemeliharaan kompetensi kita sebagai asesor lisensi. Jadi, yuk kita simak baik-baik. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebelum kita bedah-bedah teknisnya, kita perlu paham dulu kenapa sih proses lisensi ini jadi jantungnya tugas kita sebagai asesor. Ini tuh titik awal dari semua penilaian yang kita lakukan. Jadi, sebenarnya lisensi LSP itu apa sih? Ini bukan cuma selembar kertas loh. Lisensi itu pengakuan resmi dari BNSP yang bilang kalau sebuah LSP itu kompeten, kredibel, dan yang paling penting, patuh sama sistem manajemen mutu. Anggap aja ini kayak stempel jaminan mutu dari negara. Sekarang kita masuk ke proses yang pertama, lisensi awal. Coba dibayangin, ini tuh kayak kita mau bangun gedung dari nol. Ada 4 tahap utama yang harus dilewati LSP baru biar bangunannya kokoh dan sesuai standar. Perjalanannya gimana? Dimulai dari tahap persiapan, di mana mereka mengajukan permohonan dan konsultasi. Terus, masuk ke verifikasi. Nah, disinilah tugas kita buat meriksa semua dokumennya secara mendalam. Lanjut ke pelaksanaan, yaitu asesmen penuh di lapangan. Dan puncaknya, tahap penetapan, di mana BNSP ngambil keputusan final di rapat pleno. Oke, sekarang kita geser ke relisensi. Kalau sebuah LSP udah jalan, fokusnya jadi beda. Kita nggak lagi menilai pembangunan sistem dari awal, tapi kita lihat gimana mereka menjaga kualitas dan membuktikan rekam jejak mereka selama ini. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. LSP wajib nunjukin laporan evaluasi kinerja dari periode sebelumnya, bukti kalau kompetensi asesornya tetap terjaga, dan yang krusial, bukti tindak lanjut dari temuan-temuan surveillance. Intinya jelas kan? Semuanya soal bukti implementasi, bukan lagi soal rencana di atas kertas. Oke, ini dia jantung dari pembahasan kita. Perbedaan paling fundamental yang wajib dipahami setiap asesor. Ini bukan lagi soal prosedur, tapi soal cara berpikir kita antara menilai kelayakan versus menilai keberlanjutan. Jadi, apa dong bedanya yang paling mendasar di antara keduanya? Pertanyaan ini jadi kunci supaya kita bisa menjalankan tugas dengan benar. Yuk kita lihat jawabannya langsung. Nah, ini dia perbandingannya. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Untuk lisensi awal, tujuannya itu membuktikan kelayakan sistem manajemen yang baru. Jadi dokumennya ya fokus ke legalitas, struktur, pembentukan awal. Di sisi lain, untuk relisensi, tujuannya adalah mengevaluasi konsistensi dan keberlanjutan dari sistem yang sudah ada. Fokus dokumennya pun geser ke rekam jejak sertifikasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Beda banget kan pendekatannya? Sebagai penutup, yuk kita tarik benang merahnya ke peran kita sehari-hari. Bisa membedakan dua proses ini bukan sekedar teori, tapi ini adalah inti dari tanggung jawab kita buat menjaga kualitas sistem sertifikasi nasional. Karena ujung-ujungnya, pemahaman kita yang jernih soal dua proses ini penting banget buat menjaga integritas seluruh sistem. Penilaian kita yang akurat, itu ikut melindungi nilai dari setiap sertifikat kompetensi yang terbit di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP atas kesempatannya untuk bisa berbagi materi ini demi pemeliharaan kompetensi kita bersama. Dengan pemahaman yang makin mantap ini, mari kita sama-sama terus jaga standar profesi kita. Salam Indonesia kompeten!